Harapan saudara-saudara gadungan semua untuk melihat Malaysia dan Indonesia bertemu di pertandingan resmi FIFA. Akhirnya terwujud saudara-saudara. Berdasarkan drawing undian fase grup FIFA ASEAN Cup 2026 saudara-saudara, Indonesia dan Malaysia sama-sama berada di grup A di divisi 1. Mantap ini, mantap, mantap, mantap. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Di sela-sela Piala AFF 2026 Hyundai ASEAN Championship, FIFA telah merilis format, konsep dan drawing hasil undian fase grup FIFA ASEAN Cup 2026 saudara-saudara. 11 anggota AFF dipastikan ikut, ditambah dengan sejumlah negara undangan. Cina mundur tetapi sudah diganti oleh Pakistan. Nah, tidak masalah, tidak masalah. Turnamen akan diselenggarakan 21 September hingga 8 Oktober 2026 saudara-saudara. Ada tim undangannya ya. Selain Pakistan juga ada India, ada Hong Kong saudara-saudara. Tuan rumah. Jadi ini konsepnya dibagi menjadi 2 divisi. Division 1 sama Division 2. Itu penetapannya berdasarkan ranking FIFA. Berdasarkan ranking FIFA ditetapkan divisi 1, divisi 2, masing-masing divisi dibagi ke dalam 2 grup. Mantap, 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 mantap. Seluruh pertandingan itu masuk kalender FIFA Matchday, sehingga poinnya akan dihitung dengan poin FIFA Matchday seperti biasa. Mantap, 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 mantap. Setiap tim saudara-saudara itu nanti bisa mendaftarkan 35 sampai 55 pemain dengan minimal 4 penjaga gawang. Kemudian video asisten referee teknologi akan diterapkan di sini. Kemudian 23 skuad utama. Nah, di pertandingan itu, di ketika 23 yang untuk pertandingan didaftarkan dengan 3 kiper utama, kemudian biaya ditanggung oleh peserta. Dan selain itu saudara-saudara, nanti akan ada biaya partisipasi 125.000 US dollar. Kemudian juaranya, juara divisi 1 itu akan mendapatkan 1 juta US dollar. Berapa itu? Banyaklah, banyak. Kemudian juara divisi 2 300.000 US dollar saudara-saudara. Dan ini masuk kalender FIFA sehingga tidak ada alasan untuk klub tidak melepas pemain. Tidak ada alasan untuk tim nasional tidak bisa menggunakan skuad terbaik dia. Ini nanti juga termasuk pemain-pemain abroad. Pemain-pemain abroadnya Indonesia yang main di Eropa juga bisa berpartisipasi di FIFA ASEAN Cup ini saudara-saudara. Berdasarkan drawing yang dilakukan kemarin ya, kemarin atau kapan itu sudah ditentukan saudara-saudara divisinya. Ada 8 negara masuk ke dalam divisi 1 dan ada 6 negara masuk ke divisi 2. Dan divisi 1 dibagi menjadi divisi 1 akan digelar di Indonesia, sementara divisi 2 bermain di Hong Kong. Divisi 1 dibagi menjadi 2 grup. Grup A itu terdiri dari Indonesia, India, Malaysia, dan Singapura. Mantap. Sementara divisi 1 grup B saudara-saudara itu ada Vietnam di situ, ada Pakistan, ada Thailand, dan ada
Filipina. Gokil. Sementara di divisi 2, saudara-saudara, division 2 yang akan bermain di Hong Kong itu, di grup A-nya itu ada Hong Kong, ada Myanmar, dan ada Brunei Darussalam. Sementara di grup B-nya itu ada Kamboja, Laos, dan Timor Leste. Nanti, saudara-saudara, juara grup A akan bertemu dengan juara grup B untuk di pertandingan final. Sementara runner up grup A ketemu dengan runner up grup B untuk memperebutkan peringkat ketiga, saudara-saudara. Mantap, itu format terbaru, dan dengan bergabungnya Indonesia dan Malaysia di sini, maka keinginan saudara-saudara gadungan, penontonnya komentator gadungan ini yang memang sejak lama bercita-cita ingin menantikan pertandingan Indonesia melawan Malaysia di kalender FIFA itu akhirnya terrealisasi sejak kira-kira berapa tahun ya? 3 tahun yang lalu lah. 3 tahun lalu ketika komentator gadungan memulai ini kan, banyak sekali komentar, banyak sekali pertanyaan yang mengusulkan supaya pembuktian kira-kira menarik, pertandingan menarik ini dengan tim A. Jadi ini sekarang setelah beberapa lama ini kita akhirnya mendapatkan kesempatan ini. Itu pun nanti kalau Malaysia benar-benar menampilkan tim A ya, dan Indonesia juga menampilkan tim A ya. Tapi ya nggak ada alasan untuk tidak menampilkan tim utama, tidak ada alasan untuk menampilkan tim A, karena ini ada jaminan dari FIFA, ada dalam kalender FIFA. Mau tidak mau, kalau klub tidak melepas ini ya pasti akan ada konsekuensi di situ. Nah, dan ya semoga baik Malaysia, baik Indonesia benar-benar menampilkan skuad terbaik dia, tim A yang benar-benar A ya, untuk menunjukkan kira-kira sepak bola yang lebih bagus semacam mana. Dan ini sudah pasti akan kita tunggu ya, nggak lama lagi lah, saudara-saudara, bulan September nanti. Adanya label FIFA di sini, saudara-saudara, ini nanti nggak bisa lagi jadikan alasan. Nah, kalau waktu itu, ketika kita ingat ketika Piala AFF 2021 apa 2020 ya, yang Indonesia mengalahkan Malaysia 4-1 di Singapura, itu kan banyak sekali beralasan bahwa ini bukan skuad utama, bukan tim utama, tidak bisa memanggil tim utama, pemain inti, pemain yang bagus-bagus karena bukan kalender FIFA dan juga nggak penting, bla 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 bla. Padahal Indonesia juga sama, itu bukan tim utama, tim muda-muda. Kemudian sekarang ini di Piala AFF kali ini, kemungkinan kalau semuanya skenarionya lancar, Indonesia dan Malaysia juga berpotensi berjumpa di semifinal. Itu nanti juga pasti akan ada alasan, ini bukan kalender FIFA, ini bukan Piala Ciki, ini bla bla bla, pemain utama tidak bisa bermain. Ya memang itu tidak ada, pasti akan ada seperti itu. Tetapi nanti di FIFA ASEAN Cup ini, saudara-saudara, tidak ada lagi alasan untuk mengatakan bahwa kami tidak bisa menggunakan pemain inti kami tidak bisa menggunakan pemain utama kami. Ini bukan turnamen resmi FIFA, ini bukan sesuatu yang direstui FIFA. Oh tidak, sekarang ini sudah ada label FIFA, ya otomatis ini turnamen dalam kalender FIFA. Dan kalau Anda tidak bisa tim nanti ya, peserta tidak bisa menggunakan pemain terbaik dia, ya itu salah kalian sendiri, salah tim itu sendiri mengapa tidak bisa memanggil pemain terbaik yang ada, begitu. Karena FIFA sudah jelas, sudah di dalam kalender bulan September, Oktober itu nanti kalau nggak salah itu ada 16 hari. Ada 16 hari waktu yang memang sengaja diberikan FIFA untuk jeda internasional. Kalendernya itu memang sudah diatur FIFA. Nanti di negara-negara lain itu mereka ada yang FIFA Series kalau nggak salah. FIFA Series, kemudian ada FIFA, ya macam-macam lah. Ada di CONCACAF, ada CONCACAF Nation League. Kalau nggak salah di Eropa ada kualifikasi Euro atau ada UEFA Nation League. Di Afrika juga sama. Jadi itu memang sengaja kalender yang diliburkan secara internasional. Dan khusus di negara Asia Tenggara, 11 negara anggota AFF plus undangan itu, 5 negara, 5 atau berapa, atau 3 atau berapa negara yang diundang itu, saudara-saudara, itu akan digelarkan FIFA ASEAN Cup 2026. Dan ini edisi perdana. Nanti kalau ini sukses ya, mungkin akan berlanjut lagi. Nggak tahu apakah setiap tahun, setiap 2 tahun sekali,
setiap 4 tahun sekali atau bahkan mungkin cuma sekali aja ini. Setelah itu kita nggak tahu, karena ya kita nggak tahu lah, FIFA kan terlalu komersil sekali, saudara-saudara. Jadi nanti paling akan dilihat dulu animonya bagaimana, finansialnya bagaimana. Kalau ternyata menguntungkan, ya mungkin saja bisa diperpanjang, bisa dilanjutkan. Tapi kalau tidak, ya dihentikan. Kalau dilihat ranking, saudara-saudara, ya tentu saja ranking paling tinggi per edisi Juli ya, itu adalah Thailand 94, sementara Vietnam 99. Jadi ya secara logika di atas kertas, hitam di atas putih, kalau kita hitung-hitungan matematika secara cermat, ya tentu saja Thailand, Vietnam itu layak kita unggulkan. Karena ranking mereka berdasarkan ranking FIFA adalah yang paling tinggi di antara, bukan hanya di Asia Tenggara, bukan hanya di anggota AFF, tapi juga di antara peserta FIFA ASEAN Cup kali ini. Nah, itu jadi secara teori ya, tetapi kan prakteknya di lapangan kan belum tentu juga. Indonesia misalnya dia ada sekarang 118, tetapi kemarin di kualifikasi Piala Dunia Indonesia melaju sampai putaran keempat, nyaris lolos ke Piala Dunia kalau Erick Thohir nggak bikin blunder. Nah, itu artinya secara di lapangan kualitas Indonesia sebenarnya lebih bagus dari Thailand, dari Vietnam. Nah, materi pemainnya juga Indonesia lebih bagus dari Vietnam, dari Thailand, karena Indonesia punya beberapa pemain abroad yang main tidak tanggung-tanggung. Ada di Ajax Amsterdam, ada di Borussia Mönchengladbach, di Bundesliga, ada di Lille, di Ligue 1, ada di Serie A, di Sassuolo, ada di Emil di mana ya sekarang ya? Oh, Como. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa secara di lapangan kualitas Indonesia lebih bagus. Ada Elkan Bagot itu di Millwall. Nah, kayak begitu. Ada beberapa yang di Belanda oleh Romney, Fortuna Sittard. Nah, kayak begitu itu Martin Pas, Ajax Amsterdam. Nah, itu menunjukkan bahwa memang secara di lapangan seharusnya Indonesia lah yang lebih layak diunggulkan dibandingkan Thailand maupun Vietnam. Bahkan jika dibandingkan dengan tim undangan seperti India, itu dia rankingnya 138, Pakistan itu 198, Hong Kong itu 156. Sebenarnya tadinya itu yang diundang adalah Cina, tetapi Cina tidak bersedia. Tadinya sudah bersedia, kemudian dia mundur karena ada konon katanya ada undangan lagi untuk di Asia Tengah. Di kalender yang sama di Asia Tengah, di situ ada Iran, ada Uzbekistan, Tajikistan dan lain-lain. Mungkin saja Cina merasa lebih kompetitif di sana atau entah mungkin dia takut dikalahkan Indonesia atau bagaimana, atau takut dikalahkan Thailand atau bagaimana, kurang paham. Tetapi tadinya Cina, kemudian Cina tidak bersedia sehingga digantikan oleh Pakistan. Dengan seperti ini ya mau tidak mau saya rasa Indonesia layak untuk diunggulkan menjadi juara. Jadi sekarang bagi para petaruh ya mulailah bersiap untuk meletakkan Indonesia di taruhan tertinggi. Berhubung Indonesia akan menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup, dan di situ ada Malaysia, saya berharap dan saya memohon sekali, please yang sopan. Nah, kalau pertandingan Malaysia yang sopan, janganlah ketika lagu kebangsaan Malaysia dikumandangkan jangan disorakin. Kita harus respect. Bayangkan kalau itu lagu kebangsaan kita yang digitukan, gimana perasaan kalian? Nah, itu. Kemudian jangan disorakin, jangan dilemparin. Kalaupun ada supporter Malaysia yang datang, ya kita sambut dengan tangan terbuka. Karena kita tuan rumah. Konsekuensi dari tuan rumah itu harus menyambut siapa saja tamu yang datang. Termasuk itu sekalipun misalnya Israel, sekalipun yang tidak punya hubungan diplomatik, tetap harus kita sambut. Terlepas dari masalah politik, sosial, macam-macam budaya, bla bla bla. Itu tetapi sebagai tuan rumah harus kita sambut. Pemain Malaysia juga jangan lagi disuruh naik barakuda. Nggak usah, naik bis biasa aja. Disambut dengan baik, dengan ramah. Karena ini tuan rumah. Dan ini akan menjadi penilaian dari FIFA kepada Indonesia. Suatu saat kalau Indonesia mencalonkan diri lagi di berbagai macam event lain, kalau kelakuan supporter kita terhadap Malaysia tidak berubah, ya
Bisa jadi ini jadi penilaian. Bisa jadi penilaian setelah tragedi Kanjuruhan ini nanti kemudian pembatalan Piala Dunia U20, kemudian sekarang nanti kalau terjadi kasus misalnya Malaysia naik Barakuda, kemudian supporternya Malaysia dikepung, oh nggak bisa keluar stadion atau bagaimana, atau ada yang luka, tercederai, itu kan akan menjadi presiden yang buruk dan akan menjadi penilaian yang tidak bagus bagi FIFA suatu saat lagi ke depannya. Mungkin saja kalau itu terjadi, hal-hal buruk terjadi, Indonesia tidak akan lagi dipercaya oleh FIFA untuk menjadi penyelenggara internasional. Mungkin sekelas FIFA Series pun nggak akan diizinkan lagi lah kalau kejadiannya seperti itu. Nah, jadi harapan saya ya rivalitas hanya di lapangan saja, 90 menit lewat chant, lewat nyanyian-nyanyian yang ya pokoknya lewat mulut aja lah, lewat mulut, lewat lagu, lewat gerakan. Itu nggak masalah selama 90 menit. Setelah itu ya sudah selesai. Sebelum pertandingan juga biasa aja kalau bisa bergandengan tangan, kemudian ngopi bareng, ngobrol bareng. Jangan mau terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang memanfaatkan hubungan dua tetangga. Itu jangan. Jadi biasa aja, fokus di situ, fokus ke pertandingan. Setelah pertandingan ya sudah, rivalitas itu hanya 90 menit. Setelah itu kita saudara sebagai sesama manusia. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Fenang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi saudara-saudara kita bicara soal FIFA ASEAN Cup 2026. Nah, turnamen yang sempat digagas waktu KTT ASEAN di Kuala Lumpur akhirnya akan segera terrealisasi nanti di bulan September, di akhir September hingga awal Oktober, saudara-saudara. Ada dua divisi, divisi 1 dan divisi 2, Premier Division sama Challenge Division. Dibagi masing-masing menjadi dua grup. Divisi 1 berisi 8 negara, divisi 2 berisi 6 negara. Divisi 1 diselenggarakan di Indonesia sebagai tuan rumah dengan grup A terdiri dari Indonesia, India, Malaysia, dan Singapura. Sementara grup B terdiri dari Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina. Sementara di grup bawahnya itu ada Hong Kong di situ sebagai tuan rumah di grup A, saudara-saudara, melawan Myanmar dan Brunei Darussalam. Sementara di grup B-nya itu ada Kamboja, ada Laos, dan ada Timor Leste. Ini dalam kalender FIFA, dan sehingga semua pemain terbaik boleh dan akan diizinkan untuk berpartisipasi. Cuma datangnya ya tergantung penerbangan dari negara masing-masing. Dan Indonesia bertemu dengan Malaysia. Semoga ini menjadi pertandingan yang menarik. Kita bicara aspek sepak bolanya saja, nggak usah melebar jauh-jauh soal politik, soal makanan, soal lagu, soal budaya, soal macam-macam, nggak usah. Tetapi fokus saja kepada sepak bolanya, pertandingan yang menarik. Semoga Malaysia mengirimkan skuad A, tim utama tim A. Begitu pula Indonesia juga bisa menggunakan tim A. Dan ini akan menjadi ajang pembuktian siapa sebenarnya yang terbaik. Nah, tim A-nya Malaysia atau tim A-nya Indonesia. Itu aja sudah pertandingan selevalitas selama 90 menit. Selebihnya kita kembali ke kehidupan normal. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah.
Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, santai-santai. Ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.